prajurit-prajurit saya mendapatkan binti Rabila. Dia dijemput di rumahnya dengan pengawalannya sangat ketat dari prajurit-prajurit saya. Setelah dia sampai di kerajaan saya menawarkan, saya menanyakan kepada dia, "Pemuda, saya tanyakan kepadamu, apakah kau bisa melipat gandakan kekuatan dari prajurit-prajurit saya?" Dia mengatakan bisa, karena memang sebelumnya saya sudah mencari tahu tentang binti Rabila yang mana dia sangat piawai untuk membuka kekuatan yang terpendam di suatu makhluk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, setelah binti Rabila berada di kerajaan saya, hanya selang 1 hari dia dijemput dari rumahnya menuju ke kerajaan saya, dia langsung membuahkan hasil. Ya memang banyak percobaan dia yang gagal, karena itu hanya membutuhkan pengembangan-pengembangan. Sehingga benar yang kau katakan, ada gunungan bangkai yang berserakan di suatu lembah, hasil penelitian dari binti Rabila. Yang keempat, manusia, perlu kalian ketahui, saya membebaskan binti Rabila untuk mencari bahan apapun di muka bumi ini, tanpa terkecuali. Asalkan dia sebut untuk meminta apapun itu, prajurit-prajurit saya akan bersedia untuk mencari bahan itu. Kalaulah darah dari Banuljan itu memang dibutuhkan oleh binti Rabila, saya akan carikan. Tetapi nyatanya binti Rabila memang sudah memegang darah itu. Dan yang kelima, tentang Banuljan. Saya sudah mengetahui sejarah itu sudah dari lama manusia. Kaum itu dimusnahkan karena dia membuat kerusakan. Namun kerusakan yang ditimbulkan bukan karena dia ataupun kaum itu tanpa kekuatan yang berada di tubuhnya. Ada kekuatan yang sangat besar yang ada di kaum Banuljan. Yang saya manfaatkan adalah kekuatan yang ada di dalam Banuljan. Bukan sifat untuk merusak muka bumi ini. Dan asal kau tahu, saya membuat ini semua. Saya membayar ataupun memperkerjakan binti Rabila untuk memperkuat prajurit-prajurit saya. Ketahuilah, di masa yang akan mendatang, akan ada terjadi peperangan yang sangat luar biasa besar di muka bumi ini. Kalian para manusia mau terima atau tidak terima, peperangan itu cepat atau lambat pasti akan terjadi. Dan kau tahu, peperangan ke depan, apa yang kita akan hadapi? Senjata-senjata yang sangat luar biasa menakutkan. Kita tidak bisa menciptakan seperti mereka ciptakan dengan senjata yang luar biasa menakutkan. Bisa membunuh ribuan makhluk di muka bumi ini hanya dengan sekali perintah saja. Saya berpikir bagaimana caranya kita bisa selamat dari senjata-senjata yang mereka semua ciptakan. Kuncinya hanya satu, memperkuat prajurit-prajurit yang ada. Ini terbukti, penelitian dari binti Rabila benar-benar terbukti nyata. Bukan hanya kepada hewan. Asal kau tahu, 8 dari prajurit saya yang ada di dalam, itu benar-benar terbukti memiliki kekuatan berlipat ganda ketika hasil penelitian dari binti Rabila disuntikkan ke dalam tubuh mereka. Baik. Semua informasi dari Tuan Raja saya terima. Saya tidak mempermasalahkan jika Tuan Raja memang masih mempercayai binti Rabila. Pertama, mengingat saya juga baru menghadap dengan Tuan Raja. Ya. Mengiyakan apapun, semua ucapan saya terhadap Tuan Raja, itu akan kalah dengan 10 tahun pengenalan Tuan Raja dengan binti Rabila. Itu satu. Namun ingat,
di sini sebuah pohon yang besar. Banyak sekali makhluk-makhluk yang ingin berteduh karena cuaca ternyata panas. Namun, perteduhan itu ada yang bijaksana, ada juga yang merusak. Bagi yang bijaksana, dia malah merawat. Bagi yang merusak, justru malah mengencingi atau membuang kotoran. Dan fatalnya ketika dikencingi dan dibuangi kotoran, diam saja, mereka akan menebang untuk memanfaatkan pohon itu. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan hal ini terlalu lebar. Itu sebagai pembuka cakrawala pikiran Tuan Raja saja. Ya. Sekarang, ya, pikir-pikirlah Tuan Raja. Ketika penelitian itu berhasil, dan Vinti Rahdila tentunya akan bisa melebihi dari Tuan Raja sendiri. Apakah ya Vinti Rahdila akan tetap mendengarkan ucapan Tuan Raja ketika Vinti Rahdila sudah memiliki segalanya? Tidak seperti itu. Agaklah ya. Vinti Rahdila itu dalam pengawasanku. Dia tidak mungkin akan macam-macam terhadap saya. Apa yang menjadi jaminan? Selama 10 tahun ini tidak ada permasalahan yang ditimbulkan oleh Vinti Rahdila. Karena itu belum berhasil. Nyatanya sekarang saya sudah berhasil. Dan tidak ada langkah apapun yang dilakukan oleh Vinti Rahdila. Masa ya berhasil baru 2 hari sudah melakukan langkah? Manusia, saya rasa ini hanya ketakutan kalian. Tuan Raja, ya, Tuan Raja tolong dengarkan kami. Ya. Sebenarnya saya tidak ada urusan apapun dengan Tuan Raja. Kalau bukan berangkat karena saya kasihan dengan Tuan Raja, saya tidak mau membebaskan masalah ini. Ya. Namun ini karena bentuk kepedulian kami terhadap Tuan Raja. Jangan kasih panggung para coro-coro yang ingin enak hidupnya. Terima kasih manusia. Kalian sudah benar-benar perhatian terhadap kerajaanku. Sehingga makhluk yang selama 10 tahun ini berada di kerajaanku saja, yang sedang melakukan hal besar, kalian curigai. Terima kasih sekali. Itu mungkin bentuk perhatian terindah ketika saya tidak mengenal kalian, tetapi kalian memberikan perhatian terhadap kami. Tetapi yang harus kalian ketahui manusia, saya tidak akan begitu saja mempercayai perkataan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mungkin memberatkan perkataan kalian dan harus bercuriga dengan Vinti Rahdila yang sudah 10 tahun saya mengenal dia. Saya yakin sekali dan saya sangat percaya bahwasanya Vinti Rahdila melakukan ini semua tulus dari hatinya. Supaya apa? Supaya nantinya ke depannya ketika terjadi perang yang sangat besar, ini semua bisa ditanggulangi. Baiklah, jika memang Vinti Rahdila itu anak baik-baik, ibunya tersiksa, disiksa dengan rindu, dia tidak pernah pulang sedikit pun selama 10 tahun. Kau yakin itu anak baik-baik? Kau yakin kesuksesan akan menyertainya? Tidak ada kesuksesan yang nyata ketika sudah melakukan durhaka terhadap orang tua. Cukup manusia, cukup. Hentikan semua perkataan yang mungkin bagi saya tidak mengenakan yang kalian katakan tentang Vinti Rahdila. Yang jelas, selama 10 tahun saya mengenal Vinti Rahdila, tidak pernah sekalipun apa yang kau katakan itu terjadi kepada Vinti Rahdila. Enak sekali memang ya menilai dengan mata. Silahkan nikmati. Semoga pohonmu semakin tinggi dan tidak ada yang menebang. Yang saya percayai di sini, pohon saya memang tinggi. Namun yang saya percayai juga, siapapun yang meneduh di bawah pohonku, itu mereka bersifat merawat, bukan membabat. Amin. Kayak main, Pak. Terima kasih atas pembicaraan ini. Semua laporan kalian saya terima.
Tetapi tidak semuanya saya percayai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sosok raja yang begitu pemikir dan bijaksana saja tidak mencium sedikit pun busuknya ya, bau busuknya si Binti Rafila. Berarti sehebat apakah pemuda itu? Apa nih? Sehebat apakah pemuda itu si Binti Rafila? Jika memang pemuda itu begitu hebat dan bermain sangat lincah, ya, saya mempercayai, ya, pandai-pandainya tupai melompat akan kepelarak juga. Dosok juga. Iya. Sok. Tidak menjadi masalah teman-teman. Memang terkadang, ya, ketika kita membawakan sebuah berita kebenaran, banyak dari mereka itu menolak dari kebenaran kita. Ya, justru mereka malah mau melawan kita. Nah, nanti ujung-ujungnya, iya bener omonganmu mas. Yuk, mangap. Ngeyel pola itu. Kulit informasi liane. Siapa mas? Apa sih ya? Kuntilanak apa yuk? Kuntilanak? Kuntilanak ngapain ngomongin kita? Matanya gue. Matanya sebelah tuh kayak boleh. Coba dekat tuh. Serem anjir. Sini Kun. Konak kuntilanak. Siapa itu mas? Bentar. Nggak tahu. Harap lepu gue. Mau masuk? Bawa informasi. Mohon maaf. Dengan siapa saya berhadapan? Sebenarnya siapa kalian? Kalian berbicara dengan Tuan Raja. Mengatakan hal demikian. Dan membawa-bawa namaku. Kau memfitnah saya. Kau Binti Rafila. Ya, saya Binti Rafila. Akhirnya saya bisa berhadapan langsung denganmu. Binti Rafila, pemuda yang pintar namun sebenarnya goblok. Yang saya tanyakan di sini kepada kalian, apa tujuanmu mengatakan hal demikian terhadap Tuan Raja? Kau pikir pembicaraan kalian tadi saya tidak mendengarnya? Saya mendengar semua yang kalian bicarakan. Dan sekarang kau merasa ketakutan karena apa yang saya bicarakan itu memang benar. Loh, tidak. Saya tidak merasa ketakutan sedikit pun. Apalagi hanya dengan ucapan seperti itu. Yang saya tanyakan, kalian siapa? Mengenal saya atau tidak? Apakah sebelumnya kita pernah bertemu? Dan kenapa kau mengatakan hal demikian terhadap raja saya? Sudahlah, dunia ini panggung sandiwara. Bermain sandiwara bukan kali ini saja. Saya sudah capek dengan sandiwara-sandiwara Cinta. yang sedang menutupi kebusukannya.
Saya sudah tahu maksud dan tujuanmu, Binti. Apa? Kau tahu apa tentang diri saya? Sudahlah, tidak usah saya menjelaskan. Poinnya cuma satu di sini. Ya, sekarang kebusukanmu perlahan mulai tercium dan kedamaianmu akan segera terancam. Mungkin benar, kebusukan sudah mulai tercium. Tetapi kebusukan yang kau maksud, yang kau mungkin salah paham adalah kebusukan dari sisa-sisa penelitianku. Betul, itu adalah bangkai yang memang sudah berbau busuk. Kau tidak salah. Sudahlah, orang-orang kepercayaanmu ya sudah menceritakan itu semua. Jadi mau bukti apa lagi gitu loh. Sekarang seperti ini saja manusia. Kita dinginkan pembicaraan kita. Kita bertanya, saya bertanya kau menjawab, dan kau bertanya saya akan menjawab. Sebenarnya apa yang kau ketahui tentang saya dan kerajaan Bandeng Malang, dan dari mana kau mengetahui? Intinya kayak gini, si Binti bilang, nah, cepat kembalikan darah Asupanting ya, dan selesaikan semua sandiwaramu. Kau tahu apa yang sedang kau perbuat itu membahayakan untuk kedepannya. Membahayakan untuk kedepannya. Ya, kau memanfaatkan darah dari suatu makhluk untuk kepentinganmu. Apa kau tidak ingat? Ya, dia juga makhluk. Dia berhak hidup. Saya memanfaatkan darah dari Asupanting itu bukan untuk kepentingan saya pribadi. Lalu untuk apa? Semua penelitian saya yang saya lakukan dengan bahan dasar dari darah Asupanting itu semua saya lakukan untuk melayani seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Untuk kemaslahatan umat. Jangan bicara maslahat di sini. Loh, saya berbicara tentang fakta. Loh, kau mengalibikan ini dengan kemaslahatan. Kau tidak tahu kerusakan yang ditimbulkan di sana. Kerusakan yang ditimbulkan hanya sebagian kecil dari keuntungan yang akan didapatkan oleh dunia ini. Lalu pertanyaannya, jika kau yang bagian di dalam kerusakan, apa kau terima? Saya tidak masalah, asalkan ini semua akan bermanfaat kepada makhluk-makhluk lain. Manusia, kita sama-sama tahu, sesama makhluk hidup, semua makhluk hidup yang diciptakan di muka bumi ini, bahkan di alam semesta sana, itu pasti ada manfaatnya, termasuk darah dari Asupanting. Kekuatan yang ada yang mengalir di darah Asupanting, ketahanan tubuh, dan regenerasi yang sangat luar biasa yang ada di tubuh Asupanting, itu bisa kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk memperkuat prajurit-prajurit, untuk memperkuat makhluk hidup yang ada hidup di tanah ini. Termasuk kerajaan Bandeng Malang. Bisa kau manfaatkan keuangan. Hei, kerajaan Bandeng Malang hanyalah langkah kecil. Supaya manfaat ini benar-benar terasa, saya harus mempunyai tempat untuk membuat ini. Nantinya ketika penelitian saya berhasil, itu akan saya sebarluaskan dan itu akan sangat bermanfaat. Di sini sudah telak dan sudah jelas. Jelas Berarti apa? tujuanmu bukan Bandeng Malang, tujuanmu sendiri. Namun sayangnya, rajamu yang sangat bijaksana salah tangkap dalam hal ini. Sepertinya kau yang salah tangkap. Kalaulah ini untuk kepentingan saya sendiri, saya akan melakukannya tanpa bantuan dari siapapun. Ya wis. Karena saya sudah memiliki bahan dasar yang menjadi penelitian saya, yaitu darah Asupanting. Kayak gini, manfaat kekuatan
kebal, dan kehebatan untuk apa, saya tanya? Bukankah itu mengidentikan terhadap sebuah pertarungan? Ya benar. Berarti, jika memang ada pertarungan, dunia ini apa damai? Kita semua sepakat, dunia ini sudah pernah mengalami 2 peperangan yang sangat besar. Kau sepakat akan hal itu? Dan di kemudian hari, atau di kemudian tahun, atau di kemudian abad selanjutnya, akan terjadi peperangan ketiga. Yang mana peperangan ini melibatkan peralatan-peralatan yang sangat canggih. Kalian sebagai manusia pastinya sudah pernah mendengar bahwasanya ada teknologi yang bernama nuklir. Itu sangat menghancurkan ketika itu diledakkan. Seperti yang Tuan Raja tadi bilang, untuk menanggulangi alat yang sangat canggih itu, kita harus mendirikan, kita harus membangun prajurit yang sangat kuat untuk bertahan dari hal-hal itu. Salahnya kamu di sini. Jangan yang diperkuat itu dari makhluk yang hidup. Lalu apa? Kita semua sudah tahulah kodratnya makhluk hidup. Siapa yang merasa kuat, dia ingin berkuasa. Semakin banyak yang dikuat, semakin banyak juga yang berebut kekuasaan. Itu justru kehancuran, Pinti. Hei manusia, kau perhatikan lagi sekelilingmu. Yang saya perkuat bukan hanya satu makhluk, melainkan banyak. Lalu kau pikir, dengan banyaknya makhluk yang saya perkuat, apakah mereka semua berambisi untuk menjadi penguasa? Tentunya tidak. Kau lupa hukum alam semesta. Hukum alam, siapa yang kuat, dialah yang berjaya. Jika sama-sama kuat, berarti mereka akan bertarung untuk kejayaan. Aduh, kamu itu cara memikirnya bagaimana? Ya, Semuanya saya ini sudah jadi menyangka. raja. Saya sudah menyangka dari pembicaraanmu tadi dengan Tuan Raja, kalian tidak lebih dari saya rasa kalian bukan manusia yang dewasa. Kalian hanya bocah yang tidak tahu apa-apa. Ya, bedanya cuma di sini satu. Saya bocah, namun saya sayang terhadap ibu. Percuma kau pintar, kau melantarkan ibu. Kau tahu apa tentang keluarga saya? Kau tahu apa tentang ibu saya? Sudahlah. Kau tidak usah mengelak ketika memang dibicarakan mengenai keluarga. Terserah. Pendapatmu tentang keluarga saya, pendapatmu tentang penelitian saya. Tetapi ketika kau mencoba menghasut Tuan Raja untuk menghentikan apa yang saya lakukan di sana, sebenarnya saya hanya mengabdi di sana. Jangan harap itu akan berhasil. Tidak menjadi masalah. Batu yang sangat keras saja lama-lama akan terkikis oleh hujan. Sedangkan kita semua tahu, hujan hanyalah sebuah air. Namun percaya bahwasanya dengan pelan-pelan air itu, batu yang dituruni oleh hujan itu akan korosi, akan hilang, terkikis, dan tinggal nama. Binti, sudahlah. Saya tutup pembicaraan ini. Saya hanya satu hal yang saya minta. Kembalikan Nasubanting, selesaikan ambisi besarmu itu, karena kau tidak akan pernah berhasil. Dan yang perlu saya pertegas di sini, saya ingin mengatakan jangan mimpi, Mas. Yang bermimpi dan berambisi siapa di sini? Dan yang kedua, bagi kalian dan semua manusia yang ada di sini, terutama kalian yang ada di sini, seolah-olah menghalangi apa yang menjadi tugas saya di dalam kerajaan Banteng Malang. Kalau, dengarkan baik-baik manusia, kalau kalian masih mau menghalangi, menghasut raja saya, dan mencoba menghentikan penelitian saya, jangan harap kesehatanmu, kesehatan kalian,
Dan keselamatan kalian akan terjamin. Saya hitung mulai detik ini. Ketika kedepannya kau akan melakukan hal yang tidak saya inginkan, saya pastikan dua yang saya sebutkan tadi akan dikorbankan dari tubuh kalian. Dulu. Sama juga. Biasanya ketika orang sudah tersudut itu menyerang. Nah, kau kalah. Kita lihat saja. Oh, saya tidak takut. Di antara Gusti Allah kita, yang jamin ini semua. siapa yang akan menang? Kita anggap pertemuan kita adalah awal pertempuran kita. Saya tidak mundur sedikit pun. Mana? Mulut kuring mana? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Aku menginjak makhluk hidup Hah? Aduh. Aduh. Aku harus sengaja sumpah ngapurane ya. Mas warga. Rabai. Berapa itu Mas? Mas mau tadi di mana, Mas? Apa? Kesehatanku. Loh. Yang punya kesehatan itu siapa sih sebenarnya? Apa dokter? Kemudian mau nyebar virus gitu. Dan yang diancamkan kita bukan banyak orang. Lalu percaya kita punya Gusti Allah yang selalu mengabulkan doa-doa kita. Kita punya perantara Tuhan Tabibonidin yang kita kalah hebat ya. Kalah hebatnya dengan siapa? Indra Villa. Jauh. Nah, kesehatan kan dia memang sudah pro dalam kesehatan, Bu. Itu ya teman-teman. Sekarang sudah semakin meruncing bahwasanya sudah jelas Indra Villa memang yang mempermainkan ini semua. Andai saja Tuan Raja itu tadi datang loh Mas, biar mendengarkan obrolan sama jenengan kan malah, ya kan? Tapi yang dibicarakan oleh Indra Villa itu penuh dengan kehati-hatian. Poin yang ditegaskan dia mengelak dan dia tetap mengabdi. Sekalipun Tuan Raja ada di sini, dia hanya membawakan poin-poin yang ngambang. Oh iya. Percuma. Kecuali dia sudah ngomong, Raja itu goblok. Nah, itu beda cerita. Indra Villa kapan datang? Tadi itu loh yang kayak kunti itu sebulannya itu Indra Villa. Itu yang kayak Sana ternyata kesana. kayak perempuan aja gitu kok. Benar Indra Villa kok. Memang tampilannya kayak gitu. Almarhum Michael Jackson. Ya. Itu ya teman-teman ya. Kita yang pakai tol. Untuk sementara ini ambisi dari Indra Villa menggebu-gebu untuk sebuah kekuasaan untuk dirinya sendiri. Saya sudah meyakini itu sudah sangat terlihat dari apa yang tadi diucapkan oleh Indra Villa. Ya. Cuma di sini tuh susahnya kita, Raja dari Jayabesari Kerajaan Bandeng Malang sudah memakan mentah-mentah semua ucapan dari Indra Villa. Kesusahannya kita di situ. Ya. Ketika kita memiliki bukti Otentik. kuat sekalipun, dua bukti kuat sekalipun, bukan satu, dua bukti kuat sekalipun, tidak menutup kemungkinan Tuan Raja dari Bandeng Malang Jayabesari itu akan tetap percaya dengan kita. Mengingat pertama, ya, lamanya kenalnya Indra Villa dengan Tuan Raja itu berpengaruh besar. Kedekatan juga mempengaruhi Mas. Ya banget. 10 tahun. Nah, poin yang paling penting ini, ya. Sayangnya Tuan Raja Jayabesari terhadap Indra Villa. Ya. Yang ketiga, Iming-iming ya Mas. bisikan lembut yang dihantui setiap mau tidurnya. Lah itu susah itu. Ya. Iya. Menjelaskan kepada orang yang tidak membutuhkan penjelasan itu percuma Bos. Itu ya. Iya.
Tadi ngarang kamu agak cerdas. Ram soal raya beneran yang itu. Nah, lanjut. Langkah apa nih mas? Sepikir karo aku. Kira bilang gue wajar ya. Tahu. Salam. Waalaikumsalam. Apakah masih ingat denganku? Saya mengingat wajahmu. Kamu anaknya mendiang. Ragil Bargo. Ya. Saya Wilki Bargo. Oh. Ya, saya ingat. Kau yang beberapa hari lalu menemui kami kan. Benar sekali. Ada apa Tuhan? Seperti ini. Adanya saya salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat denganku? Anak almarhum mantan prajurit Ragil Bargo. Oh, Ragil Bargo. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf menghadang perjalanan kalian. Saya sengaja datang kepada kalian untuk meminta maaf. Meminta maaf. Benar. Atas kesalahpahaman saya. Yang dimana saya pernah berpikir meninggalnya ayah saya. Itu diakibatkan karena berteman dengan kalian. Ya. Kami paham situasi itu. Setelah saya bertemu kalian, saya merenung dan saya mencari informasi penyebab kematian dari ayah saya. Ternyata saya mendapatkan informasi ayah saya meninggal benar-benar imbas dari sesosok makhluk yang melakukan penelitian yang sangat di luar dugaan, yang sangat kecil itu. Binti Rakila. Ya. Saya benar-benar tidak terima dengan kematian ayah saya disebabkan oleh imbas dari penelitian dari Binti Rakila. Yang tadinya saya bersama keluarga hidup harmonis, bahagia. Semuanya dipatahkan oleh Binti Rakila. Saya benar-benar tidak ikhlas. Lalu Ya, kami semua turut berbelasungkawa karena hal itu. Mungkin di sisi lain ini adalah takdir yang ada pada ayahmu. Namun takdir itu memang ada sebagian akibatnya. Memang benar penelitian dari Binti Rakila itu yang menyebabkan beberapa orang atau beberapa makhluk di kampungmu terluka dan sampai meninggal dunia, termasuk ayahmu. Ya, dan kau tahu kedatangan saya jauh-jauh dari tempat tinggal saya menuju ke tempat ini atas dasar apa? Saya ingin menghentikan Binti Rakila. Betul, Tuhan. Sebelum semakin banyak korban yang